Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tidak mencoba untuk menentang perasaannya sendiri, ia malah membiarkannya meledak sepenuhnya. Long Hao Shen tahu, bahwa hanya dengan merasakan keberadaan mereka, penderitaan di dalam hatinya dan penyerapan cahaya yang berkelanjutan akan meredup. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu, ia akhirnya memasuki kondisi meditasi. Duduk di punggung Long Hao Shen, peri Yating merasakan perubahan yang paling efektif dari Long Hao Shen. Sebagai peri cahaya, afinitasnya dengan cahaya tidak dapat dibandingkan dengan hal lain di dunia ini, karena tubuhnya dapat digambarkan sebagai manifestasi cahaya. Pada saat Long Hao Shen baru mulai berkultivasi, dalam pengertian peri Yating, tuannya hanya diam-diam menyerap esensi cahaya. Tapi saat dia mulai tenang, dan benar-benar masuk dalam kondisi meditasi, tubuh Long Hao Shen tampak transparan di mata peri Yating. Menarik nafas berturut-turut, dia sepertinya memasuki kondisi tubuh brilian. Dan esensi cahaya yang peri Yating membantunya menyerap mulai tidak cukup baginya. Bahkan, setelah penggabungannya dengan tungku sein spiritual itulah, peri Yating memperoleh kemampuan untuk memproses energi spiritual. Melalui dia, esensi cahaya tidak hanya menjadi sangat murni, tetapi juga sangat terkonsentrasi. Faktanya, bahwa Long Hao Shen berhasil menjaga kecepatan penyerapan yang mengerikan sehingga pada setiap tarikan napasnya ini, energi spiritual internalnya terus menguat. Ini adalah salah satu manfaat pada jantung cemerlang dari keturunan cahaya. Dengan hatinya tanpa ketidakmurnian apapun, Long Hao Shen mendapatkan berkah terbesar dari Dewi Cahaya. Dengan esensi cahaya yang masuk secara alami, bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat? Dalam esensi cahaya hangat ini, Long Hao Shen berangsur-angsur menjadi basah kuyup, dan merendam tubuhnya sangat dalam. Dia secara bertahap melepaskan semua yang membebani hatinya, dan mengumpulkan semua perhatiannya dalam pemahaman cahaya. Kecemerlangan di sekitar tubuhnya mulai mendapatkan intensitasnya, bahwa melalui bola kristal yang ada di hadapannya, Yang Haohan memperhatikan perubahan bertahap ini. Namun, Divine Knight of Defense and Planning ini, tidak mungkin menonton Long Hao Shen terlalu lama. Perang sedang terjadi di Cakrawala, dan dia memiliki banyak hal lain untuk ditangani. Bulan ini dikenal dalam catatan generasi selanjutnya sebagai benua Moonbat dari Seng Modalu. Iblis dan manusia telah menyimpan dendam selama beberapa ribu tahun, dan membiarkannya meledak sekaligus. Dengan 6 benteng besar sebagai medan perang, dengan iblis-iblis menyerang, sementara aliansi kuil bertahan. Dilaporkan, di setiap medan perang utama ini, ketika melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat darah mengepul dan menguap di udara. Ini adalah perang mati-matian, baik itu dalam serangan atau pertahanan, kerugian sisi iblis jauh lebih tinggi daripada manusia. Tetapi militer iblis juga jauh lebih banyak daripada manusia. Pada awal pertempuran, instrumen pertahanan manusia terbukti sangat bermanfaat, dan menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis. Tetapi ketika pertempuran berlangsung, instrumen ini mulai hancur. Sekarang yang bisa diandalkan manusia hanyalah keuntungan medan. Ini adalah pertarungan yang dihadapkan pada dua ras, tanpa perlu mobilisasi perang, semua prajurit di Temple Alliance menggunakan daging dan darah mereka untuk melindungi bagian terakhir dari wilayah manusia. Di belakangnya ada sebuah dataran, yang merupakan tempat keluarga semua orang tinggal, seperti kuil kesatria, kuil pejuang, kuil asasin, kuil mage, kuil priest, dan kuil summoner. Pusat kekuatan besar dari salah satu kuil, hanya memiliki satu hal dalam pikiran dalam perang suci ini, yaitu, bertarung dengan semua kekuatan mereka. Meskipun serangan iblis sangat sengit, kekuatan kehendak manusia terlalu kuat. Pasukan yang dikumpulkan selama beberapa ribu tahun oleh aliansi kuil benar-benar mengesankan, dan sejumlah besar barang dan pasukan terus menumpuk tanpa akhir untuk mendukung pertempuran tanpa akhir melawan iblis. Pada saat perang suci ini berkaitan dengan nasib kedua kelompok ini, sumbu dan pelaku utama perang ini adalah Long Hao Shen, yang saat ini sedang duduk dengan tenang di gua harta karun kuil kesatria, dan berkultivasi dengan tekun. Cerita berpindah ke kota suci. Lelang hebat aliansi. Feng Ling mengabaikan laporan keuangan bulan ini. Dia sudah mulai secara bertahap mengendalikan berbagai urusan di lelang besar aliansi.
Setelah dimulainya Perang Suci, rumah lelang besar aliansi memasuki keadaan darurat. Semua senjata dan peralatan mereka, seperti sumber daya, material, dan kristal ajaib segera dikeluarkan dari pelelangan. Rumah lelang telah mengumpulkan banyak barang, dan semuanya telah dipasok ke aliansi tanpa kecuali. Ini awalnya makna rumah lelang hebat milik aliansi. Sebagai penggantinya, Feng Ling Er tahu dengan sangat jelas, bahwa rumah lelang hebat milik aliansi sebenarnya bukan milik keluarganya, tetapi milik seluruh aliansi kuil. Alasan untuk menunjukkannya sebagai kekuatan independen, adalah untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari aliansi. Pada awal Perang Suci, sumber daya keuangan yang diakumulasikan oleh rumah lelang besar aliansi terbukti sangatlah penting. Berbagai rumah lelang menjadi penyedia senjata dan peralatan terbesar yang menggunakan energi spiritual. Melalui proses pengumpulan yang ketat di Great Auction House, berbagai senjata yang kuat, kristal magis, dan bahkan banyak jenis senjata seperti meriam ajaib telah diangkut ke garis depan. Ini adalah kekayaan yang terakumulasi selama ribuan tahun. Seluruh prosesnya bahkan tidak sepenuhnya jelas bagi Feng Ling Er, karena banyak depot rumah lelang besar digolongkan sebagai rahasia total, dan hanya untuk dikeluarkan pada saat perang besar melawan iblis. Menggosok matanya karena kelelahan, Feng Ling Er bersandar di kursi, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kekhawatiran yang intens. Akankah aliansi benar-benar berhasil? Kedatangan iblis terlalu tiba-tiba. Bahkan, Kaisar Dewa Iblis sebenarnya menganggap seseorang sebagai syarat untuk mengakhiri perang ini. Dan itu kapten ini. Apakah saat ini mereka berada tepat di jantung perjuangan? Pikir Feng Ling Er. Memikirkan hal ini untuk beberapa alasan, Feng Ling Er merasa seolah-olah hatinya sendiri menegang. Samar-samar, sosok tinggi muncul di kepalanya. Kepala botak yang cerah, dan senyumnya yang langsung. Hal yang paling tak terlupakan adalah rasa kepuasan yang tak terlihat yang dia miliki, ketika dia memandangnya. Apakah dia masih hidup? Pikir Feng Ling Er. Dengan sedikit menggigil, Feng Ling tanpa sadar mengencangkan tangan halutnya. Tepat pada saat ini, ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. Masuk, ucap Feng Ling Er, dan segera menekan emosinya yang melonjak. Menurunkan kepalanya, dia memfokuskan kembali pandangannya pada buku catatan. Nona Ling Er, surat telah datang untukmu. Seorang anggota staf membuka pintu dan meletakkan surat di mejanya, sebelum melakukan penghormatan dan pergi. Hah, sebuah surat, gumam Feng Ling Er. Feng Ling Er tanpa sadar mengambil surat itu. Itu adalah sebuah perkamen dengan jejak sihir demi kerahasiaan. Jika diambil dengan paksa, segel akan hilang dan menyebabkan isi surat itu hancur sendiri. Hanya mantra tertentu yang bisa membukanya. Di samping gulungan ini, ada sebuah surat, dan mengisyaratkan mantra yang dimaksud. Feng Ling Er memiliki banyak pengalaman menerima surat dalam perkamen semacam ini, tetapi pada saat dia menemukan kata-kata yang mengisyaratkan kata-kata mantra itu, dia bangun dengan gembira. Dia sebut namaku bunga kecil murni. Hahaha. Bajingan. Itu bajingan itu. Hanya dia yang akan memanggilku ini. Itu si botak bajingan. Jadi kamu masih hidup, ucap Feng Ling Er. Pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Feng Ling Er tidak bisa menghentikan air matanya yang jatuh. Dalam periode perang ini, bisa tetap hidup saja tampaknya merupakan kebahagiaan terbesar. Dang! Dengan suara keras, jejak sihir di perkamen itu dinonaktifkan, dan gulungan itu terbuka. Tulisan tangan orang itu sungguh tidak terpuji, tetapi secara kebetulan kata-kata itu masih dapat dibaca. Nona Ling Er, permintaan maaf aku karena telah memanggil kamu dengan nama bunga murni sekali lagi. Jika kamu dapat melihat surat ini, itu berarti kamu masih dapat mengingat nama aku. Sima merasa sangat tersanjung akan hal itu. Aku punya berita baik dan berita buruk untuk diberitahu kepadamu. Kabar baiknya adalah, bahwa aku masih hidup, dan sudah kembali di aliansi kami, di markas kuil Pries kami yang terletak di Southern Mountain Pass. Berita buruknya adalah, bahwa aku masih berada di garis depan, dan Demon Hunter Squad aku untuk sementara waktu telah dibubarkan. Sebagai Pries disiplin di zaman baru, aku akan memastikan untuk membela bait suci kita. Aku awalnya tidak ingin menulis surat yang disegel ini. Aku memperkirakan bahwa, bahkan jika kamu melihat isinya, kamu hanya akan menghela nafas karena akan meremehkan setelah menerimanya. Tetapi sejak kembali dari wilayah iblis, dalam kegembiraan karena masih hidup, aku tanpa sadar memikirkan kamu dalam mimpi aku di setiap malam.
Jadi aku tidak bisa membantu, tetapi menulis surat ini kepada kamu. Cinta pada pandangan pertama adalah berkah, tetapi juga sangat menyakitkan. Aku benar-benar ingin bertemu dengan kamu lagi, tetapi aku tidak tahu, apakah aku akan memiliki kesempatan lain untuk itu di sisa hidupku ini. Seseorang seperti aku tidak memiliki tuntutan berlebihan. Bahkan tidak masalah jika kamu tidak menyukai aku. Mohon terima surat ini sebagai perpisahan. Aku harap kamu bisa mencapai kebahagiaan di masa depan. Bahkan jika aku kembali dalam pangkuan Tuhan, aku akan berdoa untukmu. Aku harap kamu tetap tenang. Sebagai pria yang sangat menyukaimu, aku, Simasian, bukan pria pengecut. Aku akan mencurahkan setiap tetes darah aku di medan perang sampai akhir. Setiap kali aku bertarung melawan iblis, aku berpikir bahwa untuk setiap iblis yang aku bunuh, kamu akan sedikit lebih aman. Kepala aku dan bola cahaya energi aku terbuat dari baja yang sama, ucap si botak dalam tulisannya. Menatap surat ini dengan bodoh, Feng Linger berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Air mata mulai berangsur-angsur menetes dari wajahnya, dan emosi yang terkubur di hatinya, sepertinya telah muncul kembali. Dengan ganas dia mengambil perkamen dari surat itu, dan saat dia mengambil pena, dia mengetahui dengan terkejut, bahwa tangannya sebenarnya sedikit gemetar. Setelah menstabilkan emosinya dengan susah payah, ia dengan cepat menulis di perkamen. Hei bajingan, kamu tahu betul bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga kecil, jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku membencimu, dan membenci wajah botak anehmu. Tetapi jika kamu mati di garis depan, aku akan membencimu selamanya. Kamu harus kembali kepada aku hidup-hidup, tidak peduli berapa lama, dan juga, kamu harus kirimi aku surat. Jika surat kamu berikutnya tidak sampai dalam 3 bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, dan bahkan tidak membiarkan kamu mati dengan tenang, ucap Feng Linger dalam tulisannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Tidak ada yang menduga itu, tapi yang pertama keluar bukanlah Long Hao Shen yang jelas lebih kuat, tapi si Han Yu. Dalam waktu 3 bulan, Han Yu mempelajari semua kemampuan tingkat ke-6 yang diberikan kepadanya, termasuk banyak teknik rahasia. Gua ilusi adalah tempat di mana teknik asli kuil kesatria berada. Di dalamnya tidak hanya ada teknik konvensional, tetapi juga teknik rahasia yang ditinggalkan oleh generasi kesatria ilahi. Mereka yang mendapat hak untuk memasukinya, semuanya telah memberikan kontribusi heroik kepada aliansi, dan akan menjadi bagian dari generasi baru yang akan memimpin aliansi. Long Hao Shen dan Han Yu memiliki kualifikasi. Selain Long Hao Shen menjadi dewa pilihan, mereka membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menghancurkan pilar Dewa Iblis. Prestasi ini saja, itu sudah memberi mereka kualifikasi. Setelah keluar, Han Yu diberitahu, bahwa Long Hao Shen, melawan semua harapannya, ia masih berada di dalam. Belajar ini, ia memilih untuk berkultivasi di balik pintu tanpa ragu-ragu. Salah satu kondisi yang Hao Han berikan kepadanya adalah, menjadi Mithril Foundation Knight. Meskipun dia sudah mempelajari semua kemampuan pada tingkat ke-6, energi spiritualnya masih jauh dari 10.000 unit. Yang Hao Han datang untuk mengamati Long Hao Shen berapa kali, tetapi ekspresinya tidak setenang awalnya, justru sebaliknya, ia mulai menunjukkan kekhawatiran. Perang suci telah berlangsung selama 3 bulan. Gunung penolak naga menjadi sasaran tekanan yang sangat besar, dan sebagai Divine Knight, baik Long Tianying dan dirinya sendiri, mereka berdua bergabung dalam pertempuran sejak lama. Hanya 2 hari yang lalu, dia dalam perjuangan besar melawan Dewa Kematian Saminaga. Dalam hal kultivasi, Yang Hao Han cukup rendah dari Saminaga, tetapi dengan kekuatan besar dari tahta ilahi pertahanan dan belas kasihan, ia menghentikan kemajuan Dewa Iblis Saminaga. Para kesatria Sein dan kesatria Templar dari aliansi kuil, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh darah setiap harinya, karena terus melawan musuh-musuh di Dragon Resisting Mountain Pass. Es dan salju di tanah dalam lebih dari 1 kilometer di sekelilingnya telah berwarna merah darah, dan korban dari kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya. Meskipun ada sumber daya alam yang disimpan dalam cadangan di Dragon Resisting Mountain Pass, itu tidak sama dengan benteng lainnya. Dalam situasi pengepungan, akan sangat sulit untuk mendapatkan pasokan dari aliansi, dan bahkan berita pun sulit ditransmisikan. Dengan konsumsi seperti itu, Yang Hao Han tidak tahu dengan pasti, berapa lama lagi pertahanan gunung ini akan berlangsung.
Iblis di luar sudah mendapat bala bantuan 3 kali, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh lingkungan keji ke iblis sangatlah tinggi. Kekuatan bertarung mereka jauh dari kata maksimal karena ini. Beberapa ratus penyihir es yang mempertahankan Dragon Resisting Mountain Pass juga terbukti bermanfaat. Mereka semua mendapat dukungan dari benteng alami yang dibentuk oleh Dragon Resisting Mountain Pass, dan tanpa henti memperkuat pertahanannya untuk menyerang musuh. Hao Shen, bagaimana mungkin kamu tidak menunjukkan gerakan sedikit pun? Gumam Yang Hao Han. Melihat bola kristal besar di depannya, Yang Hao Han bergumam dengan tegas. Memang benar, sejak memasuki gua ilusi, Long Hao Shen duduk dan berkultivasi di tempat itu. Pada awalnya, Yang Hao Han memujinya karena bisa berkultivasi dengan tenang, tapi sekarang sudah 3 bulan, dan Long Hao Shen masih dengan kondisi yang sama, dengan kaki bersila selama ini. Tubuhnya mengeluarkan riak keemasan yang samar, dan seluruh tubuhnya memiliki perasaan transparan dari penggunaan Brilliant Body. Pada setiap napas yang diambilnya, tubuhnya membentangkan sinar keemasan yang berkedip tidak jelas. Tanpa ragu, dia tidak menghadapi masalah. Tapi bukankah pemanggilan roh meditasi ini terlalu lama? Pikir Yang Hao Han. Yang Hao Han yang pengalamannya berkultivasi banyak telah memahami, bahwa Long Hao Shen sekarang dalam keadaan meditasi yang mendalam. Tetapi tidak pernah terjadi satu sesi meditasi yang mendalam yang berlangsung begitu lama. Meditasi mendalam pada umumnya akan terjadi pada kelompok-kelompok kekuatan dari tingkat ke-8 atau lebih tinggi. Itu karena setelah mencapai level ini, energi spiritual akan naik ke kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi peningkatan energi spiritual seseorang yang terlalu cepat pun akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Kadang-kadang perlu berkultivasi dalam keadaan meditasi mendalam untuk memungkinkan penyerapan unsur yang lebih baik, dan harmonisasi yang lebih baik. Untuk Long Hao Shen yang merulakan seorang dewa pilihan, Yang Hao Han tidak merasa luar biasa bahwa ia akan dapat melakukan meditasi mendalam pada tingkat ke-7 kultivasi. Tetapi secara umum, meditasi yang dalam pada umumnya akan berakhir setelah sekitar 1 bulan. Untuk satu sesi yang berlangsung lebih lama dari itu sangat jarang terjadi. Tentu saja, ketika waktu meditasi diperpanjang, hasilnya secara alami akan menjadi lebih baik. Itu juga berarti ada beberapa pikiran yang mengganggu, dan mampu menanggung kesepian. Lagi pula, direndam setiap hari dalam esensi cahaya, adalah proses yang sangat sepi dan membosankan. Yang Hao Han tidak berharap sama sekali, bahwa 3 bulan itu, untuk sesi meditasi mendalam Long Hao Shen ini, itu hanyalah permulaan. Waktu terua berlalu hari demi hari. Baik manusia ataupun iblis, memiliki batas tenaga masing-masing. Setelah serangan panik beberapa bulan pertama, serangan iblis itu perlahan-lahan mulai melambat. Demon God Emperor memberikan 2 catatan diplomatik kepada aliansi, dia menuntut untuk menyerahkan Long Hao Shen, dan dijawab dengan penolakan datar dari aliansi. Adapun Long Hao Shen, sepertinya dia telah menguap, dan tidak muncul dari awal hingga akhir. Pertempuran masih berlangsung, dan seperti yang diharapkan aliansi, tidak ada kekuatan iblis nyata yang keluar pada tahap awal pertempuran, kedua belah pihak menunjukkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Namun, hal yang paling aneh di mata aliansi adalah, bahwa Kaisar Dewa Iblis bahkan dalam posisinya sebagai kekuatan iblis terhebat, dia belum bergabung dengan pertempuran. Dan itu bukan hanya dia, tetapi juga Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang belum keluar. Dan dengan cara yang sama, Naga Iblis, Iblis Bulan, dan Iblis Bintang pun belum dikerahkan. Itu benar, karena mereka belum ambil bagian, aliansi kuil tidak berani menurunkan penjagaan mereka, bahkan ketika pertempuran terus berlangsung. Para penjaga dari ke-6 benteng, semuanya berada di bawah tekanan yang ekstrim. Bahkan, orang harus tahu bahwa jika Kaisar Iblis membawa Dewa Iblis Bulan dan Iblis Bintang di medan perang, mungkin tidak ada benteng yang bisa bertahan. Tentu saja, Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang pasti akan menghadapi perlawanan pamungkas dari pasukan perburuan iblis terkuat, dan itu akan menjadi pertempuran yang menentukan yang tak terelakkan. Setelah menganalisis kecerdasan mereka menyimpulkan bahwa itu seharusnya karena beberapa ketakutan terakhir yang menahan dalam hati Kaisar Dewa Iblis, bahwa dia belum meluncurkan bentrokan terakhirnya. Lagi pula, kalau mereka tidak berhasil, kerugiannya akan sangat besar. Meskipun sisi iblis memiliki keuntungan, mereka tidak memiliki cara untuk benar-benar mengalahkan sisi manusia.
Hasil yang paling mungkin adalah melihat kedua belah pihak saling cedera. Dan kehancuran timbal balik dari kedua belah pihak bisa terjadi dalam banyak cara. Jika harga untuk hasil ini adalah kehidupan Kaisar Dewa Iblis, Iblis pasti tidak akan mampu menanggungnya. Lagi pula, melawan kreativitas dan pengetahuan manusia, dan ditambah semua sumber daya yang dikumpulkan aliansi kuil selama ini, mereka pasti akan jauh lebih cepat untuk mundur. Sebaliknya, pusat kekuatan besar absolut seperti Kaisar Dewa Iblis pun, tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa mereka peroleh kembali, dalam 1 atau 2 hari. Pertempuran yang berkepanjangan pasti tidak bisa dikatakan menguntungkan bagi sisi iblis, tetapi keganasan iblis melampaui harapan aliansi kuil. Karena pihak iblis tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, mayat-mayat di medan perang menjadi sarana makanan mereka, baik itu mayat manusia, ataupun mayat iblis. Faktanya, kekejaman ini merupakan pukulan besar bagi manusia. Ternyata Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan memiliki pertempuran yang berkepanjangan. 1 tahun setelah dimulainya Perang Suci, total populasi kuil aliansi turun 1/10, sementara jumlah iblis turun 20%. Kemunduran itu cukup besar untuk kedua ras, dan seluruh benua bisa dikatakan dalam kekacauan total karena Perang Suci. Di tenda di tengah-tengah pasukan Kaisar Iblis Dewa, Feng Xiu sedang duduk tegak di singgasananya. Seluruh tenda sebenarnya tidak memiliki pasukan iblis, dan tenda benar-benar kosong. Hanya 1 orang yang duduk di dalam, dan itu adalah Dewa Iblis Bulan Agares. Yang mulia, jika ini terus berlangsung, kami tidak tahu untuk berapa lama kami akan bertahan. Makanan kami benar-benar terlalu langka, dan bahkan makanan sudah ada yang mulai membusuk. Ketika cuaca menghangat, situasinya akan menjadi lebih serius, ucap Agares. Sama seperti musim panas tahun lalu. Agares mulai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Feng Xiu bertanya dengan tenang, saudara kedua, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Feng Xiu. Agares tersenyum dingin di wajahnya dan menjawab. Pertempuran yang menentukan melawan manusia. Mereka tidak mungkin menghentikan serangan penuh dari kami bertiga. Selama kita menghancurkan salah satu benteng manusia, pasukan kita akan dapat menyerang mereka secara menyeluruh. Pertempuran lain pasti akan terpengaruh oleh itu. Dan pada saat itu, semua manusia akan mati, dan kita akan menguasai seluruh benua, jawab Dewa Iblis Bulan Agares. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika aku ingin benar-benar memusnahkan manusia, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Bukankah awal dari Perang Suci ini adalah saat yang tepat? Ucap Feng Xiu. Oh, Agares tampak memberi Kaisar Dewa Iblis tatapan bingung, dan dengan jelas tidak mengerti maksudnya. Feng Xiu berdiri perlahan, dan kedua tangan di belakang punggungnya. Menatap pintu tenda, tatapannya seolah menembus langit, dan mengarahkan matanya ke dunia lain. Sebenarnya, jika kita tidak memberi manusia waktu, mereka akan punah sejak lama. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan manusia pada saat keturunan kita di dunia ini. Tetapi dengan berlalunya waktu, mulai dari generasi kedua Kaisar Dewa Iblis, sebagian besar benua dikendalikan oleh kita. Kami sudah memiliki perang suci yang diarahkan pada manusia, dan mereka kehilangan semua kekuatan, akan tapi, leluhurku, Kaisar Iblis kedua tidak memilih untuk melakukannya. Dan dia meninggalkan instruksi rahasia, kemudian memerintahkan keturunannya, bahwa tidak ada Kaisar Dewa Iblis yang dapat memimpin pasukan iblis untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Apakah kamu tahu kenapa? Tanya Feng Xiu. Tentu saja, apa yang dikatakan Feng Xiu adalah rahasia mutlak. Setelah mendengar itu, Agares tertegun. Yang mulia, aku tidak akan berani, jawab Agares sambil berdiri dengan tergesa-gesa, dan membungkuk dengan hormat. Feng Xiu berjalan ke depannya, lalu mendukung kepalanya dengan tangannya. Aku bersedia mengungkapkan rahasia ini kepadamu, karena keyakinanku padamu sangatlah mutlak. Kita tidak dapat memusnahkan manusia, karena jika kita kehilangan mereka, iblis juga terikat pada kehancuran. Datang ke dunia ini, kami mengandalkan wabah untuk menciptakan ras iblis. Pada awalnya, sebenarnya iblis hanya cuma kami, 72 saudara. Bakat bawaan kami memiliki cacat yang sangat besar, dan itu adalah diri kita sendiri. Kamu tahu dengan jelas dari mana kita berasal, dan bagaimana kita datang ke dunia ini. Meskipun kita dapat meneruskan kekuatan kita, tidak ada lagi yang bisa kita ciptakan.
Jika kita memusnahkan semua manusia suatu hari nanti, atau mengurangi mereka semua menjadi perbudakan, mengingat mentalitas iblis saat ini, dan beberapa saat kemudian, manusia pasti akan punah dari benua. Setelah ini, semua ras akan mengalami nasib yang sama. Pada akhirnya, hanya kita, para iblis yang akan tetap ada, akan tetapi, bagaimana cara kita dapat bertahan hidup hanya oleh diri kita sendiri? Ucap Deng Xiu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.